Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, pertemuan kali ini akan membahas mengenai tujuan dari evaluasi dan jenis penilaian. Kami dari kelompok 2 berkesempatan untuk menjelaskan mengenai materi tersebut. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Cindy Nuraini Putri NIM 42, dan beberapa rekan saya yaitu Asti Putri NIM 65, Siti Nur Safiah NIM 61, dan Wahyu Nursolihah NIM 68 serta Sudiasana NIM 69. Kita langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu mengenai tujuan evaluasi. Nah, mengapa sih di dalam suatu pembelajaran harus diadakan suatu evaluasi? Seberapa pentingnya sih, apa tujuannya evaluasi di dalam pembelajaran gitu? Di sini terdapat beberapa tujuan dari evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan. Yang kedua, melakukan diagnostik. Yang ketiga, melakukan pemetaan. Yang keempat, untuk melakukan penempatan. Yang kelima, untuk melakukan seleksi. Dan yang keenam, untuk menentukan peringkat. Kita bahas lebih detailnya. Yang pertama yaitu untuk mengukur keberhasilan, yang mana evaluasi di sini menjadi alat untuk mengukur keberhasilan peserta didik. Pembelajaran dikatakan berhasil ketika mampu memenuhi atau mencapai indikator pencapaian keberhasilan. Nah, biasanya kan di dalam suatu pembelajaran ada KKM-nya ya. Nah, ketika mayoritas peserta didik di kelas tersebut mampu memenuhi KKM, maka pembelajaran tersebut dapat dikatakan berhasil. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, berhasil tidaknya peserta didik dalam menguasai tujuan pembelajaran juga sangat penting dalam mengukur keberhasilan. Biasanya guru itu melihat apakah siswa tersebut sudah mampu menguasai materi yang diberikan oleh guru atau justru belum mampu menguasai. Nah, ketika siswa tersebut sudah mampu menguasai materi, maka pembelajaran dikatakan berhasil. Nah, mengukur keberhasilan juga tidak hanya sebatas mengenai penilaian hasil belajar siswa atau peserta didik, namun juga menjadi tolak ukur dalam pengembangan program-program sekolah. Contohnya, layanan yang diberikan oleh sekolah. Apakah layanan tersebut sudah dikatakan baik? Nah, ketika layanan tersebut belum baik, maka dilakukan suatu evaluasi. Jadi, supaya layanan sekolah tersebut bisa baik gitu. Lalu yang selanjutnya adanya evaluasi di sini untuk melakukan diagnostik, yang mana guru perlu melakukan pengecekan pemahaman karena siswa memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Contohnya tuh biasanya di dalam kelas ada beberapa siswa yang ketika dijelaskan satu kali oleh guru itu langsung bisa memahami. Tapi ada juga siswa yang ketika dijelaskan satu kali belum terlalu memahami atau perlu dijelaskan beberapa kali gitu. Nah, diagnostik di sini bisa dilakukan dengan cara tes maupun pertanyaan langsung atau kuis. Nah, ketika guru melakukan suatu kuis, misalkan memberikan satu pertanyaan. Nah, guru bisa melihat gimana sih respon siswanya, apakah banyak yang bisa menjawab pertanyaan atau justru diam, tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ketika banyak yang mampu menjawab pertanyaan, maka siswa tersebut dikatakan mampu memahami ya. Jadi, adanya pengecekan di sini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, hasil diagnostik di sini juga untuk peningkatan dan pencapaian pembelajaran. Ketika guru sudah melakukan diagnostik di dalam suatu kelas, misalkan guru mendiagnostik suatu kelas, di dalam kelas ini itu lumayan banyak atau mayoritas belum memahami materi yang kemarin disampaikan. Nah, apa sih masalahnya gitu? Nah, ketika sudah ditemukan masalah, contohnya ternyata itu masalahnya adalah model pembelajaran yang kurang tepat digunakan, maka guru bisa mengganti model pembelajaran atau metode pembelajarannya ya, supaya
siswa atau peserta didik itu bisa memahami. Lalu yang selanjutnya adanya evaluasi pembelajaran di sini untuk melakukan suatu pemetaan. Nah, biasanya pemetaan dapat dilakukan dengan cara menilai potensi atau bakat siswa, seperti kemampuan menghitung, kemampuan beranalisis atau menganalisis, kemampuan bahasa, serta kemampuan bicara atau public speaking. Nah, adanya pemetaan di sini itu bisa digunakan ketika ada suatu perlombaan, butuh siswa yang mewakili perlombaan tersebut. Nah, guru kan sudah melakukan pemetaan, jadi bisa langsung menunjuk, oh siswa ini yang memiliki bakat, salah satunya public speaking, untuk mewakili lomba debat. Nah, maka bisa langsung gitu loh, tidak usah mencari-cari mana sih siswa ini yang memiliki bakat ini, siswa yang memiliki potensi ini gitu. Jadi tidak perlu ribet untuk mencari bakat siswa lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya evaluasi di sini untuk melakukan penempatan. Biasanya sekolah dalam mencapai kualitas pendidikan umumnya membuat kelas berdasarkan tingkat kemampuan maupun program yang ditawarkan. Contohnya seperti sekolah tingkat SMA biasanya ada program yang ditawarkan itu MIPA atau IPS. Nah, pengelompokan kelas dilakukan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan peserta didik. Guru biasanya melihat, oh siswa ini lebih berpotensi ke sains gitu, jadi dia dimasukkan ke program MIPA. Oh ternyata siswa ini lebih mampu di dalam bidang IPS gitu. Nah, jadi siswa tersebut dimasukkan ke dalam program IPS. Nah, dalam melakukan penilaian penempatan perlu memperhatikan hasil penilaian minat maupun nilai rapot. Biasanya ketika melakukan pengelompokan kelas ya, itu melihat dari data rapot siswa. Bisa contohnya ya, oh rapot siswa ini dia nilainya lebih bagus, rata-rata lebih bagus di mata pelajaran sains gitu. Dimasukkan ke dalam program MIPA. Oh ternyata siswa yang ini lebih memahami atau nilainya itu lebih bagus di mata pelajaran IPS, maka dimasukkan ke dalam program IPS. Jadi dalam melakukan pengelompokan kelas itu bukan semata-mata hanya untuk mengelompokkan saja, tapi diperhatikan baik-baik potensi dan kemampuan peserta didik agar lebih terarah untuk selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu evaluasi dilakukan bertujuan untuk melakukan seleksi, yang mana proses seleksi merupakan proses yang dinilai lebih objektif, terbuka, dan kompetitif. Nah, seleksi itu biasanya dilakukan ketika jumlah pendaftar melebihi kuota jumlah penerimaan. Contohnya, ketika ada penerimaan siswa baru di dalam suatu sekolah. Kuota yang ditetapkan di sekolah tersebut hanya 400 siswa yang diterima, tetapi pendaftarnya melebihi kuota tersebut. Contohnya 600 pendaftar lah ya. Nah, karena kuota tersebut melebihi, maka dilakukan suatu seleksi. Lalu, seleksi juga bisa dilakukan di dalam hal lain. Contohnya itu seperti seleksi untuk mewakili sekolah dalam perlombaan ya. Misalkan ada siswa yang memiliki bakat public speaking. Nah, itu kan ada beberapa siswa. Nah, dari beberapa siswa tersebut diseleksi kembali siapa siswa yang benar-benar berkompeten dalam kemampuan public speaking. Begitu. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi di sini digunakan untuk menentukan atau bertujuan untuk menentukan peringkat. Nah, penentuan peringkat penting untuk menentukan posisi pencapaian belajar peserta didik. Meskipun sekarang ini di kurikulum K13 biasanya sudah tidak ada penulisan peringkat atau ranking di dalam rapot ya, tapi guru sendiri pasti memiliki peringkat dari hasil evaluasi pembelajaran tadi. Ketika guru sudah melakukan evaluasi, guru itu memiliki data peringkat siswa di kelas tersebut, mana siswa
yang memahami, diperingkatkan. Mahasiswa yang kurang memahami gitu. Nah, saat melakukan seleksi secara tidak langsung juga telah melakukan peringkat pada peserta didik tadi ya, dalam melakukan seleksi seperti penerimaan siswa baru tadi contohnya. Nah, dalam seleksi tersebut digunakan nilai rapot siswa tersebut. Nah, dari nilai rapot siswa itu kan dirankingkan ya, diperingkatkan dari peringkat 1 sampai 600. Nah, peringkat 1 sampai 400-nya itu yang keterima. Maka secara tidak langsung dalam proses seleksi juga melakukan proses peringkat gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai jenis penilaian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Siti Nur Sofia, NIM belakang 61, akan menjelaskan mengenai penilaian formatif. Berdasarkan tujuan evaluasi dan cara memperoleh informasi, penilaian dibagi menjadi 3, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian penempatan. Nah, di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan mengenai penilaian formatif. Jadi, penilaian formatif atau formative assessment yaitu penilaian yang digunakan untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dalam suatu pemahaman materi, keterampilan, maupun sikap peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi, penilaian formatif itu bukan merupakan penilaian akhir, tapi tujuan dari penilaian formatif yaitu untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, menurut Arifin pada tahun 2012, penilaian formatif dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung untuk memberikan umpan balik atau feedback dalam penyempurnaan program pembelajaran serta mengetahui kelemahan-kelemahan untuk memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar peserta didik dan proses pembelajaran menjadi lebih baik. Jadi, penilaian formatif itu untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dengan memberikan umpan balik atau feedback. Nah, mengapa sih umpan balik atau feedback ini penting? Karena dengan memberikan umpan balik atau feedback, maka peserta didik itu dapat mengetahui kelemahan-kelemahan maupun kelebihannya. Dengan mengetahui kelemahan tersebut, maka diharapkan selanjutnya peserta didik dapat memperbaiki kelemahan tersebut sehingga kegiatan belajar itu bisa menjadi lebih baik. Lalu bagaimana sih penerapan penilaian formatif itu? Nah, penilaian formatif itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan ulangan harian, penilaian kinerja, penugasan, ataupun dengan melakukan ulangan tengah semester. Jadi, dilakukannya ulangan tengah semester itu merupakan salah satu contoh penilaian formatif. Nah, lalu di sini penilaian formatif itu mempunyai keterkaitan dengan evaluasi diri atau self-assessment. Mengapa demikian? Karena penilaian formatif itu bisa dilakukan dengan cara penilaian diri peserta didik atau self-assessment. Dengan kedua kegiatan tersebut yaitu penilaian formatif dan penilaian diri atau self-assessment itu dapat membuat siswa menumbuhkan motivasi belajar serta kesadaran belajarnya. Lalu bagaimana sih cara melakukan evaluasi diri? Nah, cara melakukan evaluasi diri atau self-assessment peserta didik dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan rubrik dan daftar cek, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan daftar indikator yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk merevisi atau merencanakan pengalaman pembelajaran berikutnya. Lalu yang kedua yaitu dengan refleksi proses pembelajaran.
Caranya yaitu peserta didik menuliskan refleksi atau pemahamannya mengenai suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjadi pembelajaran untuk proses pendidikan selanjutnya. Lalu yang ketiga bisa dengan pertemuan peserta didik. Pertemuan ini bisa dilakukan antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan orang tua, maupun antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas belajar serta untuk menentukan tujuan pembelajaran di masa yang akan datang. Lalu di slide selanjutnya ini ada tahapan penilaian formatif. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu mengklarifikasi pembelajaran. Jadi sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru dapat menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa yang akan dipelajari serta indikator apa yang menjadi keberhasilan dalam mempelajari materi tersebut. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran secara jelas, maka dapat membantu peserta didik untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran materi tersebut. Lalu yang kedua yaitu mendapatkan bukti atau eliciting evidence. Tujuannya adalah untuk mendukung proses berpikir peserta didik untuk mendapatkan bukti hasil pembelajaran peserta didik serta untuk mendapatkan kesalahan atau miskonsepsi materi yang selanjutnya nanti akan diluruskan. Nah, tahapan kedua ini yaitu tahapan mendapatkan bukti itu berkaitan dengan tahapan pemberian umpan balik atau feedback. Setelah mendapatkan bukti hasil pembelajaran siswa, maka selanjutnya yaitu guru harus memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa. Tadi sudah dijelaskan mengenai pentingnya pemberian umpan balik atau feedback, yaitu siswa dapat mengetahui kelemahan-kelemahannya. Setelah mengetahui kelemahan tersebut, maka siswa dapat memperbaiki kelemahan tersebut. Selain itu, siswa juga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selain bermanfaat bagi siswa, memberikan umpan balik ini juga bermanfaat bagi guru, yaitu guru dapat menemukan solusi mengenai pembelajaran apa yang lebih efektif agar kegiatan belajar mengajar itu bisa menjadi lebih baik. Lalu tahapan yang terakhir yaitu mengaktifkan peserta didik. Mengaktifkan peserta didik ini dapat dilakukan dengan mengajak siswa untuk ikut memantau kemajuan diri atau melakukan penilaian diri atau self-assessment tadi. Dengan siswa mengetahui kemajuan dirinya, maka siswa tersebut bisa menjadi lebih maju. Selain itu, dengan adanya komunikasi antara peserta didik dengan guru, maka dapat ditemukan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan lebih baik. Nah, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Asti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Putri Nuriawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang penilaian formatif. Yang selanjutnya kita akan membahas strategi instruksional dalam penilaian formatif. Yang pertama yaitu ada penentuan kriteria dan tujuan atau kriteria and goal setting. Penentuan kriteria dan tujuan bersama peserta didik pada proses pembelajaran akan menjadikan harapan peserta didik itu menjadi lebih jelas. Karena peserta didik yang menginginkan kesuksesan perlu memahami dan mengetahui tujuan pembelajaran dan kriteria untuk mencapainya. Sehingga nantinya peserta didik mampu menetapkan strategi mana yang tepat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Di sini guru juga dapat membentuk dan menentukan pola kerjasama serta meminta peserta didik untuk berpartisipasi dalam membangun aktivitas dan norma-norma di dalam kelas serta menentukan kriteria kesuksesan. Yang kedua yaitu ada observasi atau observation.
Guru perlu melakukan pengamatan di luar ruangan untuk melihat apakah peserta didik itu sedang mengerjakan tugas atau memerlukan klarifikasi. Pengamatan ini juga membantu guru dalam mengumpulkan bukti pembelajaran untuk menginformasikan perencanaan pembelajaran. Bukti ini juga dapat dicatat dan digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik tentang pembelajaran atau sebagai catatan informasi yang nantinya dapat diinformasikan kepada mereka. Yang ketiga, ada strategi pertanyaan atau questioning strategies. Strategi pertanyaan menjadi bagian yang harus dilakukan dalam perencanaan pembelajaran. Karena di sini guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik yang dapat memberikan stimulus bagi peserta didik untuk berpikir lebih dalam dan memberi wawasan mengenai tingkat dan kedalaman pemahaman peserta didik. Dan yang keempat yaitu ada penilaian diri dan teman sebaya atau self and peer assessment. Penilaian diri dan teman sebaya akan menciptakan komunitas belajar di dalam kelas. Peserta didik di sini juga dapat merefleksikan pemikiran metakognitif pada proses pembelajaran. Jika peserta didik terlibat dalam menentukan kriteria dan tujuan, penilaian diri ini merupakan langkah yang logis dalam proses pembelajaran karena penilaian teman sebaya ini dapat menjadikan peserta didik mampu memahami dan memeriksa aktivitas belajar agar selaras dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada pencatatan peserta didik atau student record keeping. Pencatatan peserta didik ini membantu peserta didik dalam memahami pelajaran dengan lebih baik. Pencatatan peserta didik ini berkaitan dengan hasil belajar peserta didik, baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Hasil kemajuan peserta didik dapat juga menjadi pertimbangan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hubungan penilaian formatif dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada mengarahkan tujuan pembelajaran secara jelas. Nah, penilaian formatif ini kan kita menentukan tujuan pembelajaran sehingga guru itu akan lebih terarah dalam menyampaikan materinya karena tujuan belajarnya itu lebih jelas. Yang kedua yaitu ada memberikan umpan balik atau feedback pada peserta didik. Umpan balik ini memberikan manfaat kepada peserta didik untuk dapat belajar dengan lebih baik. Penilaian tidak hanya dimaknai sebagai hasil belajar, melainkan sebagai proses pembelajaran guna meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dan memperbaiki segala kekurangan sehingga peserta didik itu mampu lebih baik dalam proses pembelajaran dan juga hasil belajarnya. Yang ketiga ada penilaian diri dan teman sebaya. Proses penilaian diri sebagai sarana untuk mengukur diri terhadap sikap dan kemampuan yang dimilikinya, sekaligus sarana untuk merefleksikan diri apakah proses belajar telah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Fungsi mengetahui penilaian dan persepsi orang lain ini juga dapat digunakan sebagai kemajuan perkembangan untuk mengetahui kemajuan perkembangan dari peserta didik juga agar mampu memperbaiki diri lebih baik. Yang keempat yaitu ada melakukan observasi secara keberlanjutan. Guru yang melakukan pengamatan secara lebih lanjut berfungsi untuk memperhatikan proses belajar yang dilakukan peserta didik. Jadi guru itu mampu mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang selanjutnya mendorong partisipasi peserta didik. Penilaian formatif merupakan kesempatan peserta didik untuk dapat berpartisipasi dalam belajar karena proses pembelajaran yang baik saat dapat mendorong partisipasi peserta didik lebih aktif. Penilaian formatif ini mendorong peserta didik itu untuk lebih aktif, untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya, menilai hasil belajar secara autentik. Penilaian hasil belajar merupakan hasil tidak lanjut dari proses pembelajaran,
Sehingga penilaian formatif ini dapat diharapkan menilai hasil belajar secara autentik, yakni dengan hasil belajar berupa keterampilan beribadah, praktikum, karya seni, budaya, dan sikap selama proses belajar. Guru juga dapat menilai hasil belajar peserta didik pada semua aspek melalui penilaian formatif selama proses pembelajaran 1 semester. Dan yang terakhir yaitu ada menilai efektivitas strategi pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran perlu dinilai tingkat keefektivitasannya terhadap proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, penilaian formatif memiliki fungsi untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Setelah disampaikan jenis penilaian pertama, yaitu penilaian formatif, di sini saya akan menyampaikan jenis penilaian yang kedua, yaitu penilaian sumatif. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wayu Nusolihah, NIM 68. Apa sih penilaian sumatif itu? Nah, penilaian sumatif berasal dari kata sum yang memiliki arti jumlah atau menyimpulkan. Penilaian sumatif ini memiliki arti penilaian yang dilakukan saat proses belajar telah berakhir. Jadi penilaian sumatif itu penilaian pada akhir proses belajar. Kemudian tujuan penilaian sumatif yaitu untuk menentukan berdasarkan tingkatan hasil belajar peserta didik yang selanjutnya dipakai sebagai rapor. Jadi tujuan penilaian sumatif itu untuk menentukan tingkatan hasil belajar peserta didik yang kemudian hasil belajar tersebut digunakan sebagai rapor. Hasil evaluasi pembelajaran itu akan memberikan kejelasan bagi peserta didik. Apakah si peserta didik ini dalam mencapai kompetensi pengetahuan dan keterampilan sudah memenuhi KKM atau belum. Penilaian sumatif biasanya dilakukan setiap akhir proses pembelajaran atau akhir semester. Jika pembelajarannya yang digunakan menggunakan periode semester, maka penilaian semester dilakukan di akhir semester. Apabila pembelajaran dilakukan dalam periode 2 bulan, maka penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi penilaian sumatif ini itu dilakukan di akhir program pembelajaran atau akhir semester. Apabila dalam pembelajaran itu yang digunakan periode semester, jadi penilaiannya itu berada di akhir semester. Namun apabila pembelajarannya dilakukan pada periode 2 bulan, itu penilaian sumatifnya dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian sumatif itu seperti ulangan semester akhir. Kalau penilaian formatif itu seperti ulangan harian. Perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif lebih berkaitan dengan cara perolehan data yang dihasilkan dari penilaian. Untuk penilaian sumatif itu umumnya dilihat dari penilaian evaluatif terakhir, dan penilaian formatif itu dilihat dari penilaian berkelanjutan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Jadi perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif itu ada pada cara perolehan data yang dihasilkan dari penilaian. Kalau penilaian sumatif itu kayak tadi penilaian ulangan akhir semester. Kalau yang penilaian formatif itu kayak ulangan harian. Jadi penilaiannya itu masih bisa berkelanjutan untuk diperbaiki pengajaran dan pembelajarannya. Nah, ini ada perbedaan dari penilaian formatif dan penilaian sumatif. Untuk penilaian formatif itu pelaksanaannya selama proses pembelajaran. Kalau untuk yang penilaian sumatif itu pelaksanaannya di akhir pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu mengetahui pencapaian beberapa kompetensi dalam pembelajaran. Kalau untuk yang penilaian sumatif itu mengetahui pencapaian seluruh kompetensi dalam pembelajaran. Kemudian penilaian formatif instrumennya itu
itu untuk mendiagnosa kemajuan dan kesulitan belajar untuk bisa dibenahi ke depannya. Untuk yang penilaian sumatif, itu instrumennya untuk menentukan kelulusan peserta didik seperti ulangan akhir semester tadi. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk penilaian formatif, itu memberikan umpan balik atau feedback lebih banyak kepada peserta didik. Nanti setelah diberikan penilaian formatif, itu peserta didik bisa diketahui kekurangannya itu apa, jadi dia itu bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terus untuk yang penilaian sumatif, lebih sedikit memberikan umpan balik kepada peserta didik karena dia berada di akhir semester. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk penilaian formatif, waktu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu lebih banyak. Kalau untuk yang penilaian sumatif itu lebih sedikit. Kemudian untuk penilaian formatif lebih memfokuskan pada proses belajar dan hasil belajar. Kalau untuk penilaian sumatif lebih memfokuskan pada hasil belajar. Lalu yang terakhir yaitu yang penilaian formatif, contohnya ulasan harian, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Untuk yang penilaian sumatif itu contohnya ujian akhir semester dan ujian nasional. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Penilaian yang selanjutnya yaitu penilaian penempatan atau placement assessment. Penilaian penempatan atau placement assessment merupakan penilaian yang mendukung fungsi evaluasi untuk melakukan penempatan dan seleksi peserta didik. Jadi placement assessment ini digunakan untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan penilaian penempatan atau placement assessment ini adalah untuk menempatkan peserta didik pada kelas yang sesuai dengan bakat, kemampuan, minat, serta untuk mengetahui pengetahuan peserta didik pada penentuan suatu program pendidikan. Misal, contohnya saja penempatan ketika akan memasuki suatu jurusan di SMA atau MA. Mungkin teman-teman sendiri juga sudah pernah melakukan namanya placement assessment, di mana di situ kalian diuji terlebih dahulu untuk mengetes apakah kalian ini sudah bisa untuk mengikuti pembelajaran di kelas yang dituju. Nah, penilaian penempatan ini biasanya dilakukan di jenjang SMA dan perguruan tinggi dengan menggunakan tes kemampuan matematika, tes potensi akademik, dan kemampuan bahasa peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pengembangan penilaian penempatan dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan kemampuan peserta didik antar negara, baik dalam kemampuan membaca, matematika, dan juga sains. Seperti yang dilakukan oleh PISA, yaitu Program for International Student Assessment. Di situ PISA itu merilis informasi tentang indeks literasi sains berbagai negara ya, ada sekitar 80 negara. Dan di situ tuh Indonesia masih mendapatkan skor sekitar 300-an, di mana skor rata-rata PISA itu 500. Nah, untuk itulah pengembangan penilaian penempatan ini perlu untuk dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, sekiranya nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.